adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, pasti semuanya sehat ya. Karena Tuhan Yesus sungguh dan sangat baik untuk kakak Ita dan untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, kita sudah mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kalau kita mau beribadah, tinggalkan dulu yang sementara makan. Ya, makanya cepat selesaikan. Nah, kemudian yang lagi main HP, tidak boleh beribadah sambil main HP. HP-nya disimpan dulu. Atau mungkin ada yang lagi pegang boneka, pegang mainan, atau lagi duduk di lantai, bermain-main sama teman-temannya. Jangan dulu ya. Nanti setelah ibadah baru kita lanjut bermain-mainnya. Nah, semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau beribadah bersama-sama. Ingat, tidak boleh beribadah sambil makan, tidak boleh beribadah sambil bermain, dan tidak boleh ibadah sambil mengganggu temannya kita, karena kita mau fokus untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak Ita minta semuanya anak-anak sekolah minggu berdiri. Ya, kita memuji Tuhan, kita menyanyi. Mari kita bersukaria. Kita harus bersukaria karena Tuhan Yesus kita sungguh dan sangat baik. Gunakan tangan dan mulutnya kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai-Nya Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria dengan sungguh-sungguh semangat kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai-Nya Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Semuanya masih sikap yang berdiri. Kita mau berdoa, tutup mata semuanya, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang malam hari dan pagi hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat, boleh merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Berkati jam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkatinya, dalam naik menjadi persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Semuanya masih sikap yang berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya kita bersaudara ya. Baik itu teman kita di gereja, itu semuanya saudara-saudara kita. Teman di sekolah itu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita semuanya bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
di dalam Tuhan Yesus kita semuanya bersaudara. Jadi tidak boleh ada yang main bombe-bombe sama saudaranya ya. Nah, kita terus memuji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan. Lagunya kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, anak pemuda, anak pemudi, bahkan anak sekolah minggu, semuanya harus melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Jadi semuanya harus melayani Tuhan. Biar anak sekolah minggu jangan mau dikalah. Ayo kita melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, pujian tadi mengatakan bahwa mulai dari tua sampai terkecil, dari semua anak sekolah minggu harus sama-sama melayani Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Kakak Ita minta semuanya berdiri lagi. Kita masuk dalam pengakuan iman kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, ayo semuanya berdiri. Kita mulai pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita akan bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan kita di rumah masing-masing. Nanti persembahannya akan dikumpulkan oleh orang tua dan akan dibawa ke gereja dan disatukan dengan persembahan teman-teman yang lain. Nah, sambil persembahan dijalankan di rumah masing-masing, adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dalamnya hatiku jadikanlah. Jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin.
haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik, kita akan bawa doa persembahan, doa syafaat kita ke dalam tangan Tuhan, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus begitu baik, selalu menjaga dan memelihara seluruh anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, ketika mereka bekerja, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga dan memeliharakan, sehingga mereka tetap sehat, kuat sampai pada saat ini. Bahkan kami bersyukur bersama dengan teman kami Junita Parinding dan Brilian Batara yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan, berkati dalam menjalani umur pemberian Tuhan. Juga kami bersyukur kepadamu beberapa di antara anak-anak sekolah minggu Engkau telah tolong sehingga mereka boleh berhasil mengikuti akan ulangan kenaikan kelas. Terima kasih untuk hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Biarlah semua yang telah dikerjakan oleh anak-anak sekolah minggu Engkau memberkatinya, sehingga semua anak-anak sekolah minggu boleh mendapatkan nilai yang baik, boleh naik kelas, dan anak-anak sekolah minggu boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Begitupun dengan yang masih kecil, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga. Dan kami mohon kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati anak-anak sekolah minggu, berikan kekebalan tubuh sehingga hari demi hari terus bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Jadikan semua anak-anak sekolah minggu di sini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa beri kesetiaan dan kekuatan kepada mereka, hikmat di dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka di tempat kerja mereka masing-masing, dalam rumah tangga, dalam masa muda mereka, dan juga di dalam pelayanan, sehingga pelayanan yang dilaksanakan boleh berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Dan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat wibawa surgawi daripadamu, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan, mereka sungguh-sungguh menunaikannya dengan penuh kekuatan. Dan biarlah segala yang mereka rencanakan, mereka rindukan dalam masa muda mereka, dalam rumah tangga mereka, berkat-Mu akan melimpah dan perlindungan-Mu akan menjadi bagian mereka sekalian. Sehingga hari ke depan ini kami akan terus bersama-sama memiliki semangat di dalam berkarya bagi Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan orang tua anak-anak sekolah minggu. Kau telah memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam berbagai kegiatan yang Tuhan berikan, dalam membina dan merawat anak-anak yang Tuhan titipkan. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini mereka tetap ada. Dan kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Buatlah segalanya berhasil dengan baik, dan mereka boleh pakai untuk membiayai anak-anak mereka, terlebih untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa di antara anak-anak sekolah minggu yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk memasuki sekolah yang baru, kelas yang baru. Kiranya Tuhan akan tuntun, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh memasuki sekolah yang baru pada bulan Juli nantinya. Dan disitulah mereka boleh mengikuti disiplin ilmu dengan baik, mengikuti proses belajar mengajar, dan anak-anak sekolah minggu boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka, baik yang ada bersama dengan orang tua mereka maupun yang jauh dari kami oleh karena tugas dan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua mereka. Jadilah gembala agung yang sejati bagi mereka sekalian. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan pemerintah kami. Kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan mereka di dalam takut akan Tuhan. Virus corona yang masih ada, kiranya Tuhan tolong jaga dan lindungi seluruh jemaat-Mu, terlebih bagi anak-anak sekolah minggu. Jauhkan mereka dari paparan virus corona yang ada, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat, dan kami semua merasakan anugerah dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu pada hari ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan berkati orang tua mereka yang telah menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah mulai dari kecil sampai dewasanya anak-anak sekolah minggumu di tempat ini boleh tahu untuk memberi kepada Tuhan dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu,
mendoakan semua anak-anak sekolah minggu, para orang tua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesibukan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan jaga dan lindungi, berkati mereka semua, sehingga mereka boleh menjalani sepanjang minggu ini dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ini permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dan semuanya berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Kasih Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan sebentar firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Ebi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan Kakak Ebi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu semuanya persiapkan Alkitabnya, terutama persiapkan dirinya untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya itu semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau masih berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sudah ada semua Alkitabnya? Sudah semua persiapkan Alkitabnya? Baik, mari kita akan membuka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 30. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Kalau sudah dapat, dengarkan ya, dan mari kita membaca. Nanti Kakak Ebi yang akan baca ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh karena sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depanmu, di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat kebenaran Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantah. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mengolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang-orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan pengantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu
Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Ayat ini setelah Kakak Evi baca, ngeri-ngeri juga ya. Kadang kita di sini mau beritakan Injil takut. Sedangkan apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Kakak Evi mau tanya dulu. Apa yang disebut, apa arti dari bersaksi? Ada yang tahu? Bersaksi. Ada yang tahu arti bersaksi? Bersaksi adalah mengatakan yang benar. Mengatakan dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi. Ya? Ya. Terus kata iman. Iman. Kita beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Apa sih kata iman itu? Ada yang tahu? Iman adalah kepercayaan kita. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kita sungguh-sungguh percaya walaupun kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan Yesus disalib, Yesus ditangkap, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Jadi itu adalah iman kita. Begitu juga kepada Petrus dan Yohanes. Kita sudah melihat mereka memberitakan Injil ke seluruh masyarakat di sekitar situ. Dan apa yang terjadi? Semua menjadi percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada saat mereka mengabarkan Injil, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang, kenapa sih dia memberitakan Injil sampai-sampai, semua orang percaya sama dia. Semua tidak turut kepada Taurat yang dulu-dulu. Ya, jadi mereka sangat marah. Apa yang dibilang? Rasul-rasul mengadakan sidang. Sampai diadakan sidang. Wah, begitu sangat besar pengaruhnya ya. Jadi para imam-imam, para orang-orang Saduki itu mengadakan sidang. Harus kita tangkap si Petrus sama Yohanes ini. Karena apa? Karena dia sudah memberitakan yang tidak benar. Padahal itu sudah benar. Karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Tetapi dia, para rasul-rasul ini, pada imam-imam ini tidak percaya. Makanya dia marah. Jadi dia mengumpulkan semua tua-tua di situ. Dan mengadakan sidang supaya si Petrus dan Yohanes ini ditangkap. Dan akhirnya si Petrus dan Yohanes ini ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Mereka salah tidak? Mereka salah tidak? Tidak, mereka tidak salah karena dia memberitakan yang benar. Mereka bersaksi apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka imani. Jadi mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Karena mereka sendiri melihat
kejadian itu sehingga dapat memberitakan Injil kepada semua orang-orang yang di sekitar situ. Pada saat Petrus dan Yohanes ini ditangkap, apakah mereka kecewa kepada Tuhan karena gara-gara ini saya masuk penjara? Gara-gara saya memberitakan Tuhan, saya bisa masuk penjara. Mereka kecewa sama Tuhan? Tidak, malah mereka semakin berani lagi untuk memberitakan Injil. Sehingga para tua-tua itu semakin marah lagi. Dia semakin geram. Saya sudah kasih masuk dia penjara, tetapi dia tetap mau memberitakan Injil. Sehingga apa yang dikatakan pada saat mereka disuruh untuk di ayatnya yang ke-7, waktu si imam-imam itu berkata, dengan apa kamu bersaksi? Dengan siapa kamu memberitakan saksi itu? Tetapi dengan tegas si Petrus dan Yohanes ini berkata kepada tua-tua ini, berkata kepada imam-imam ini, yang di ayatnya yang ke-7 kita lihat. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Wow, begitu beraninya si Yohanes dan Petrus ini menghadap para tua-tua. Padahal ini para tua-tua ini, para imam-imam ini besar ini orang-orang yang berkuasa pada saat itu ya. Jadi orang-orang yang kayak rakyat-rakyat itu takut sama dia. Tetapi si Petrus dan Yohanes berani mengatakan bahwa di dalam nama kuasa Yesus saya memberitakan Injil karena nama Tuhan Yesus yang kamu salibkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Jadi adik-adik sekalian, kita lihat di sini bagaimana iman seorang Petrus dan Yohanes ini sangat besar, sangat berani karena dia dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di sinilah kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja melalui si Petrus dan Yohanes ini. Namun setelah mereka dibebaskan dan mereka berkumpul bersama orang-orang yang percaya lagi, mereka lihat bahwa orang-orang yang sudah percaya itu mereka tetap berdoa kepada Tuhan, diberikan supaya Petrus dan Yohanes ini dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi di dalam doa juga ada kuasa yang lebih besar. Jadi adik-adik, kita belajar di mana setiap kita berdoa, setiap kita memanjatkan kepada Tuhan dengan iman, dengan berani, kita percaya
bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan akan dijawab. Tetapi bukan menurut kita, harus menurut kehendak Tuhan. Karena apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik buat kita, bukan kehendak kita yang harus terjadi ya. Misalnya, Tuhan, saya mau ulangan, saya mau nilaiku bagus, tetapi tidak belajar, hanya main-main, main HP, main TikTok, main apa lagi, game, tidak mau belajar, mau nilainya bagus, tetapi tidak bekerja, tidak yakin. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, bekerja juga ya. Kalau kita berdoa dengan yakin, dengan iman kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawabnya. Tetapi intinya lagi, doa kita, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, bukan menurut kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan yang terutama yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan berani untuk mengabarkan Injil, berani bersaksi kepada orang-orang, kepada keluarga, kepada mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya, tantenya, omnya, neneknya, atau saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita berani menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berani seperti siapa tadi di dalam? Seperti Petrus dan Yohanes. Jadi adik-adik sekalian, sekarang kita mempersiapkan diri. Sebelum mengabarkan Injil, kita datang kepada Tuhan dulu. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk mengabarkan Injil. Terlebih khusus dalam lingkungan sekitar kita, di sekolah, di tetangga kita, untuk mengabarkan Injil ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Persiapkan diri kami ya Tuhan, mampukan kami untuk berani mengabarkan Injil-Mu. Kami mau seperti Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang hidup, yang menjadi juru selamat kita, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, adik-adik sekolah minggu, semuanya tadi waktu dengar firman Tuhan, Kakak Ita pasti percaya bahwa adik-adik di rumah saat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan baik ya, tidak ada yang sambil bermain. Nah, firman Tuhan tadi mengajarkan kita menjadi anak sekolah minggu, walaupun kita kecil, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya adik-adik sekolah minggu, semuanya berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian kita Yesus besertaku, dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina. Ya, dengan semangat dong kita memuji Tuhan, bahwa sepanjang minggu ini kita akan dipelihara oleh Tuhan. Di kanan Tuhan ada, di kiri Tuhan ada, di mana-mana Tuhan Yesus selalu ada.
daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi, ayo dengan gerakan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, ho 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 ho, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, percaya ya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta kita, dan kita berani menjadi anak sekolah minggu, menjadi saksi Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Katakan, di kanan kau ada, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, oh ho ho ho, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.